Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 112, Aku tidak bersalah. Mu Kiki menatap Su Zipei saat dia memasuki ruang rapat. Setelah itu, paman-pamannya dari keluarga Mu juga tiba di ruang rapat. Mu Kiki menatap paman bungsunya tanpa sadar. Itu karena Seng Xiao memintanya untuk tetap di tempat kejadian karena dia akan sangat berguna di sana. Tuan Mu Xiao lalu tersenyum penuh pengertian padanya. Setelah itu, sekretaris papamu muncul dari ruang rapat dan bertanya pada Mu Kiki, "Nona muda, apakah Anda ingin menunggu di ruang tunggu?" "Tidak perlu. Aku akan menunggu di sini. Aku tidak akan pergi ke tempat lain." Mu Kiki takut papamu akan memanipulasi sekretarisnya dan melakukan sesuatu padanya. Sekretaris itu menolak dengan hormat, tetapi dia tidak memaksa Mu Kiki. Dia membiarkan Mu Kiki berdiri di luar ruang rapat. Tepat pukul 9 pagi. Semua pemangku kepentingan Mu Group telah tiba di ruang rapat. Ada 24 orang. Alasan kami mengadakan rapat Dewan Direksi hari ini adalah karena rumor mengenai CEO kami saat ini. Rumor tersebut telah menciptakan kekacauan yang lebih besar dari sebelumnya. Membunuh istri sendiri. Rumor tersebut telah menyebabkan banyak kerugian bagi Mu Group. Sahamnya anjlok dan dana perwalian kami anjlok. Perusahaan lain menolak bekerja sama dengan kami dan bahkan para pemasok telah memilih perusahaan lain untuk bekerja sama. Oleh karena itu, saya berharap CEO Mu dapat memberi kami penjelasan yang masuk akal. Anda pernah berjanji kepada kami bahwa Anda tidak akan membahayakan grupmu lagi. Namun, baru beberapa hari yang lalu Anda membuat janji itu kepada kami. Apakah itu bohong? Salah satu pemegang saham membombardir papamu dengan pertanyaan itu begitu rapat dewan dimulai. Namun, papamu tersenyum tenang. Ia menoleh menatap Su Zipei. "Aku tidak akan mengingkari janjiku. Rumor yang tersebar di internet itu hanyalah tipuan seseorang terhadap kita. Apa kau tidak tahu bahwa aku berada di Jepang ketika istriku meninggal dalam kecelakaan kebakaran itu? Bagaimana aku bisa membunuh istriku? Nyonya Su, bagaimana menurut Anda? Mengapa kita tidak menyelesaikan konflik di antara kita secara pribadi? Mengapa Anda harus memberitahukannya kepada semua orang?" Papamu sengaja menyalahkan Su Zipei. Dia menyiratkan bahwa dialah yang menyebarkan rumor tersebut di internet. Mengapa Su Zipei melakukan hal seperti itu? Para pemegang saham ragu. "Itu karena aku tidak mendapatkan persetujuannya sebelum mengkremasi jenazah istriku. Dia ingin membalas dendam padaku, jadi itulah sebabnya dia menjebakku." Papamu memutarbalikkan fakta secara alami. Su Zipei tertawa saat disalahkan. Dia tampak lebih tenang daripadanya. "Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." "Zipei, kenapa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan?" "Tentu saja, kamu mengerti. Jika tuanmu ingin menyalahkan saya akan menerimanya." Su Zipei mengangkat bahu. "Tetapi, bisakah Anda menyangkal kenyataan bahwa Anda tidak mampu menyelesaikan masalah ini? Ketika insiden itu terjadi, apakah Anda bertemu dengan tim humas? Apakah Anda berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini? Kami tidak datang ke sini untuk menyalahkan siapapun. Jika Anda tidak dapat membuat rencana untuk menyelesaikan masalah ini, siapa yang akan menjamin kepentingan kami sebagai pemangku kepentingan jika situasinya terus memburuk?" Seng Xiao mengajari Su Zipei cara menghadapinya sebelumnya. Dia tidak boleh mengakui apapun, tidak peduli seberapa besar papamu menyalahkannya. Selain itu, dia harus fokus pada penyelesaian masalah, bukan pada penyebab masalahnya. Akan berbeda jika Anda yang merencanakan acaranya. "Tentu saja, saya ingin menghilangkan keraguan saya. Kakak ipar, lupakan saja karena mayat adikku sudah dikremasi. Apa menurutmu aku akan merencanakan rencana besar seperti itu terhadapmu hanya karena masalah kecil?" Su Zipei membalas kepada papamu. "Aku yakin kau tidak ada hubungannya dengan kematian adikku. Mengapa aku harus menjebakmu jika aku percaya padamu? Apa untungnya bagiku?" Papamu merasa sulit untuk melanjutkan karena Su Zipei tampaknya tidak membencinya lagi. Dia bersikap seolah-olah hal itu tidak mengganggunya sama sekali. "CEO-mu, kami hanya ingin tahu bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah ini. Sekarang, Anda malah menyalahkan seorang wanita. Ini benar-benar sesuatu." Para pemegang saham langsung memihak Su Zipei. "Saham grupmu sedang anjlok. Dua konflik yang terjadi baru-baru ini menyebabkan kerugian besar bagi kami. Sekarang, Anda bahkan mencoba menyalahkan orang lain selama rapat dewan. Karena Anda bertindak seperti ini, bagaimana kami bisa membiarkan Anda terus memegang jabatan sebagai CEO?" "Tentu saja, aku punya cara untuk mengatasi masalah ini. Sekretaris baru saja meletakkannya di hadapanmu. Ini tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang ada." Papamu mencibir, "Grupmu telah dijebak beberapa kali sekarang. Bagaimana kita bisa menahan serangan itu dengan diam-diam? Saya tidak bersalah. Saya telah bekerja keras untuk Mu Group selama beberapa tahun terakhir. Sekarang, Mu Group adalah perusahaan yang hebat.
Tidak bisakah saya mengambil pujian atas apa yang telah saya sumbangkan untukmu, grup? Apakah kau akan memecatku hanya karena masalah kecil seperti ini? Para pemangku kepentingan segera membuka berkas di depan mereka dan mulai membaca informasi setelah mereka mendengarnya. Su Zipei juga menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa dia harus tetap tenang jika ingin melawan papamu. Saya mengundang polisi itu untuk tampil di acara bincang-bincang dengan saya. Saya memintanya untuk menjelaskan kecelakaan kebakaran di acara itu. Masyarakat akan bersimpati kepada kami karena kesalahpahaman sebelumnya. Jadi, mengapa Anda tidak memperlakukan ini sebagai taktik untuk mempromosikan grupmu? Tiba-tiba, para pemangku kepentingan terdiam setelah membaca informasi tersebut. Namun, Tuan Mu Xiao tiba-tiba berbicara. Mari kita minta yang lain untuk melakukan hal semacam itu. Tentu saja, kita akan bisa mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Kamu tidak harus melakukannya sendiri, saudaraku. Kakak, apa maksudmu? Papamu menjadi gugup. Biasanya, adik laki-lakinya jarang mengemukakan pendapat. Dia selalu bersikap netral. Mengapa dia memilih untuk berpihak pada Su Zipei kali ini? Maksudku, ada banyak hal yang bisa mereka bicarakan jika menyangkut keluargamu. Selain insiden saat Suer menukar kertas ujian dan kematian kakak iparku, mungkin masih ada lagi. Kali ini kau mungkin bisa lolos tanpa cedera. Tapi, bagaimana dengan lain kali? Kakak, kamu harus berpikir matang-matang sebelum bicara. Papamu berkata kepadanya dengan agak marah. Sepertinya dia juga mengancamnya. Bukankah kematian ibu juga misteri? Tuan Mu Xiao membalas. Lagi pula, kau tidak mengakui putrimu sendiri. Peristiwa ini baru saja terjadi. Jika kita menelusuri jejakmu, bagaimana dengan insiden dengan Tuan Muda Sen? Jika seseorang menggalinya, apakah kita akan menanggung setiap risiko bersamamu? Su Zipei tercengang saat mendengarnya menyebut Tuan Muda Sen. Apakah itu berarti Tuan Mu Xiao mengetahuinya? Mungkinkah seluruh keluargamu mengetahuinya tetapi mereka memilih untuk menyembunyikannya dengan sengaja? Ada banyak orang hebat di perusahaan ini. Mengapa kita menginginkan seseorang dengan segala macam celah untuk menjadi CEO? Jika Anda ingin mengambil risiko, silakan saja. Tapi, saya tidak akan setuju. Para pemangku kepentingan mempertimbangkan kembali kemungkinan memecat papamu setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Mu Xiao. Kakekmu melihat apa yang terjadi. Tak lama kemudian, dia mengerti apa yang mereka inginkan. Saya juga merasa bahwa CEO-mu telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, saya masih khawatir untuk membiarkannya tetap menjabat sebagai CEO. Para pemangku kepentingan lainnya juga mulai mengemukakan pendapat mereka.